Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Ahmad Malaysia Putra dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator yang akan presentasi oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Untuk materi kami itu yaitu mengenai penggunaan kabel energi pada saluran bawah tanah. Untuk anggotanya itu yang pertama ada Ismadi Matayanda, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Elsa Vina, dan kemudian ada Muhammad Dafa Daraja. Untuk yang pertama itu latar belakang. Kabel tegangan tinggi dan arus tinggi merupakan komponen penting dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, terutama di tengah urbanisasi dan meningkatnya permintaan energi. Eh, untuk di wilayah perkotaan sendiri yang memiliki penduduk yang padat, penggunaan saluran bawah tanah menjadi solusi utama karena keterbatasan ruang dan pertimbangan estetika serta keselamatan publik yang seringkali membatasi penggunaan jaringan udara terbuka. Teknologi kabel tegangan tinggi bawah tanah dengan isolasi polimer seperti cross-link polyethylene atau XLPE memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan sistem udara terbuka, termasuk ketahanan terhadap kondisi cuaca, keamanan yang lebih tinggi, serta penurunan risiko interferensi elektromagnetik atau EMI terhadap lingkungan sekitar. Lanjut. Untuk tujuan sendiri yang pertama itu untuk mengetahui struktur kabel energi yang efisien untuk penggunaan saluran bawah tanah. Yang kedua untuk mengetahui metode yang dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan kabel tegangan tinggi untuk penggunaan saluran bawah tanah. Untuk mengetahui struktur kabel energi yang efisien untuk penggunaan saluran bawah tanah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui metode yang dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan kabel tegangan tinggi untuk penggunaan saluran bawah tanah. Yang pertama itu mengenai sejarah perkembangan teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk penggunaan saluran bawah tanah. Penggunaan kabel untuk transmisi listrik bawah tanah dimulai pada akhir abad ke-19 dengan isolasi berbasis karet atau kertas yang diresapi minyak, yang kemudian dilapisi timah untuk mencegah kelembaban. Seiring perkembangan pada pertengahan abad ke-20, inovasi bahan isolasi seperti crosslink polyethylene atau XLPE menjadi standar baru, menggantikan isolasi berbasis minyak atau karet karena keunggulannya dalam ketahanan suhu tinggi, sifat listrik yang baik, serta kemudahan produksi dan instalasi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, penggunaan kabel tegangan tinggi bawah tanah semakin meningkat, terutama untuk memperbaiki estetika perkotaan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan keandalan jaringan listrik. Teknologi kabel ekstra tinggi atau EHV juga dikembangkan untuk transmisi daya yang lebih efisien pada jarak jauh. Saat ini, inovasi terus berfokus pada peningkatan efisien, pengurangan kerugian energi, serta penggunaan teknologi canggih seperti sensor berbasis IoT untuk monitoring kondisi kabel dan bahan isolasi yang lebih tahan panas, guna meningkatkan keandalan dan umur panjang kabel bawah tanah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Dava Daraja. Kepada Daraja dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Azril. Berikutnya itu adalah jenis kabel tegangan dan arus tinggi untuk saluran bawah tanah. Pertama ada kabel XLPE atau crosslink polyethylene. Ada salah satu jenis kabel isolasi yang paling banyak digunakan untuk saluran bawah tanah tegangan tinggi. Karena memiliki sifat mekanis dan thermal yang unggul, memungkinkan kabel ini dapat beroperasi pada suhu tinggi tanpa kehilangan karakteristik isolasinya. Berikutnya ada kabel minyak terisolasi atau oil impregnated cable. Eh, Kabel minyak terisolasi adalah salah satu jenis kabel tertua yang digunakan dalam sistem saluran bawah tanah untuk tegangan tinggi. Kabel ini menggunakan kertas yang diresapi dengan minyak sebagai bahan isolasi. Berikutnya ada kabel cairan termampatkan atau fluid filled cable. Kabel cairan termampatkan adalah jenis kabel yang menggunakan cairan sebagai media isolasi yang biasanya dipompakan melalui kabel untuk menjaga suhu tetap rendah dan meningkatkan efisiensi isolasi.
Berikutnya adalah kabel superkonduktor. Menggunakan bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik tanpa hambatan pada suhu rendah. Kabel ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba untuk penggunaan komersial secara luas. Berikutnya adalah kabel gas insulated. Itu merupakan kabel berisolasi gas yang menggunakan gas sebagai bahan isolasi. Biasanya gas yang digunakan adalah gas SF6 atau sulfur hexafluorida yang memiliki sifat isolasi yang sangat baik. GIL digunakan untuk aplikasi di mana ruang terbatas dan memerlukan perlindungan dari lingkungan luar. Berikutnya, eh, adapun beberapa keunggulan penggunaan saluran bawah tanah. Satu, meningkatkan keandalan dan keamanan. Salah satu keunggulan utama dari penggunaan saluran bawah tanah adalah peningkatan keandalan dan keamanan dalam sistem transmisi listrik. Kedua ada estetika dan penggunaan luar yang lebih baik. Penggunaan kabel bawah tanah memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan saluran udara. Ketiga, ada perlindungan dari vandalisme dan gangguan eksternal. Dengan kabel diletakkan di bawah tanah, risiko vandalisme atau kerusakan yang disengaja menjadi sangat rendah. Keempat, ada mengurangi kerugian energi. Saluran bawah tanah yang menggunakan teknologi pendinginan dan isolasi modern dapat mengurangi kerugian energi selama transmisi. Kelima, ada umur layangan yang lebih panjang. Umur layanan kabel sama daripada kabel saluran udara. Berikutnya ada kerugian penggunaan saluran bawah tanah. Satu, biaya instalasi yang tinggi. Kedua adalah kompleksitas dan biaya perawatan yang cukup tinggi dan resiko overheating dan kebutuhan sistem pendinginan serta keterbatasan kapasitas dan fleksibilitas. Mungkin sekian saya lanjutkan kepada rekan saya Ismadike. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang pertama yaitu overheating dan manajemen termal. Untuk solusi dari tantangan ini, penggunaan bahan isolasi dengan konduktivitas termal tinggi seperti cross-link polyethylene dan sistem pendinginan aktif seperti cairan tertempatkan atau pendinginan udara paksa dapat membantu mengatasi masalah overheating. Tantangan yang kedua yaitu tantangan lokasi dan instalasi pada kabel saluran bawah tanah, di mana solusi dari tantangan ini sendiri yaitu seperti horizontal directional drilling atau HDD dan micro tunneling yang dimana memungkinkan untuk pemasangan kabel di bawah tanah ataupun di bawah permukaan dengan menggunakan minimal terhadap lingkungan sekitarnya. Metode ini mengurangi kerusakan pada infrastruktur yang ada dan memungkinkan pemasangan kabel di daerah yang sulit diakses. Untuk tantangan yang ketiga yaitu tantangan keandalan dan deteksi kerusakan, di mana solusinya itu teknologi terdeteksi kerusakan seperti time domain reflectometry dan penggunaan sensor berbasis serat optik telah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kerusakan dengan cepat dan akurat. Penggunaan sistem monitoring berbasis IoT sendiri juga dapat memberikan informasi real time tentang kondisi kabel dan mempercepat proses. Yang terakhir yaitu tantangan biaya operasional dan pemeliharaan, di mana solusi untuk tantangan ini sendiri ketika pemasangan kabel di bawah tanah memiliki biaya yang sangat mahal dan operasional terhadap pemeliharaan yang mahal. Solusinya yaitu penggunaan bahan kabel dengan umur layanan yang lebih panjang seperti bahan superkonduktor dapat mengurangi frekuensi penggantian kabel dan biaya pemeliharaan. Selain itu, adopsi teknologi sensor cerdas dan algoritma prediktif dapat membantu memprediksi kerusakan dan memperpanjang masa pakaian kabel, mengurangi kebutuhan intervensi pemeliharaan yang tidak berencana. Selanjutnya, beberapa hal terkait meningkatkan efisiensi kabel listrik pada arus dan tegangan tinggi untuk penggunaan saluran bawah tanah. Satu, yaitu penggunaan material isolasi berkinerja tinggi, di mana strategi ini salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi dari kanal kabel bawah tanah. Yang kedua, yaitu penerapan sistem pendinginan yang efisien dengan masalah overheating pada kabel bawah tanah dilakukan adalah penerapan sistem pendinginan yang efisien. Selanjutnya, Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi teknologi sensor cerdas dan monitoring secara real time untuk penggunaan kabel dengan arus tinggi dan tegangan tinggi bawah tanah.
Yang keempat adalah optimalisasi desain kabel dan struktur penempatan, di mana optimalisasi desain ini dan penempatan kabel itu sangat konduktif thermal ataupun material pelindungnya yang dapat memanfaatkan efisiensi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya kepada Elsa, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Isma Dike. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek thermal, teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk penggunaan saluran bawah tanah. Yang pertama itu ada disipasi panas. Kabel bawah tanah itu kurang memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga cenderung menahan panas. Ini dapat meningkatkan risiko overheating yang dapat merusak isolasi dan mengurangi efisiensi. Dua, material isolasi yang digunakan seperti XLPE memiliki karakteristik thermal yang baik. Yang ketiga, sistem pendinginan. Untuk mengatasi masalah overheating, banyak sistem kabel bawah tanah dilengkapi dengan teknologi pendinginan aktif atau pasif. Desain thermal, optimalisasi desain kabel dan penempatan material pelindung dapat meningkatkan disipasi panas dan mencegah overheating. Terakhir ada monitoring suhu. Untuk mengatasi masalah overheating tadi, banyak sistem kabel bawah tanah dilengkapi dengan teknologi pendinginan aktif ataupun pasif. Untuk menurunkan suhu kabel, sementara untuk pendinginan aktif, cairan thermal untuk menurunkan suhu kabel. Kalau yang pasif itu untuk mengandalkan desain kabel yang baik untuk meningkatkan konduktivitas thermal. Next. Selanjutnya kesimpulan, penggunaan kabel bawah tanah dengan isolasi polimer seperti XLPE semakin penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan urbanisasi, menawarkan keunggulan dalam ketahanan terhadap cuaca, keamanan, dan pengurangan interferensi elektromagnetik. Meskipun ada tantangan teknis seperti yang disipasi panas, biaya instalasi tinggi, dan lain-lain, dapat terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Dengan pendekatan yang tepat, kabel bawah tanah dapat menjadi solusi yang lebih hemat energi dan berkelanjutan untuk transmisi daya. Namun, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin udah dan Kakak, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dengan kedudukan 10/5/2020 dari kelompok 4. Saya ditanya pada kelompok 3, bagaimana cara mendeteksi serta bagaimana cara memperbaiki kerusakan kabel bawah tanah. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Abid. Mungkin kepada kelompok, apakah ingin mengajukan pertanyaan dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Oke, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, saya dari kelompok 3, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara mendeteksi dan memperbaiki kerusakan kabel bawah tanah. Di mana hasil diskusi kami mengenai jawabannya yaitu kerusakan pada kabel bawah tanah lebih sulit dideteksi dibandingkan kabel pada udara. Namun, sistem monitoring berbasis sensor atau IoT dapat memantau parameter seperti arus, bocor, dan suhu yang ada di bawah tanah. Saat terjadi gangguan, teknologi tersebut atau time domain reflectometry atau juga disebut dengan pengujian arus injeksi dapat digunakan untuk menentukan lokasi gangguan secara presisi, sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menggali seluruh jalur kabel yang ada pada bawah tanah. Mungkin cukup sekian dari jawaban dari kami, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah dapat memiliki, terima kasih sudah kembali ke moderator. Baik. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin dah. Oke, lanjut. Baik, terima kasih dah. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Hanif Aidil dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3.
eh, apakah kabel bawah tanah tersebut cocok untuk diterapkan di semua wilayah? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. ya, mungkin saya langsung jawab untuk apakah kabel di bawah tanah cocok diterapkan di semua wilayah? Em, Kabel bawah tanah sangat cocok untuk area perkotaan yang padat, di mana jaringan udara akan mengganggu estetika atau tidak memungkinkan. Namun, di daerah pedesaan atau daerah pegunungan, dengan akses terbatas, pemasangan kabel udara tetap lebih ekonomis. Kombinasi kedua jenis jaringan sering digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi dan biaya infrastruktur. Mungkin sekian dari jawaban dari kami. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari penanya sudah puas dengan jawaban kelompok 3? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari saya.